Assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat cireng isi ayam pedas dan ditambah dengan tempe. Di sini pokoknya versinya sangat ekonomis dan cara buatnya mudah banget dan rasanya enak dan bikin nagih. Dan hasilnya pun tidak alot walaupun sudah dingin. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai ya. Langkah pertama kita akan membuat isian untuk cirengnya terlebih dahulu. Di sini ada cabai rawit secukupnya, cabai merah besar dan cabai keriting sebanyak 2 biji saja. Lalu bawang merah secukupnya dan bawang putih secukupnya. Kemudian di sini ada ayam yang sudah saya rebus atau dikukus bisa ya. Di sini sudah saya blender kasar. Untuk ayamnya secukupnya saja. Jadi untuk teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Ini ada sepotong tempe. Untuk tempenya sama ya, disesuaikan dengan selera juga. Kemudian tempe ini akan digoreng dan sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Goreng tempenya semua hingga matang. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang. Kita akan angkat. Lalu kita akan blender bumbu yang sudah disiapkan tadi. Blender semua bumbunya hingga halus. Kemudian si tempe yang sudah digoreng kita akan ulek-ulek atau kita haluskan, dicobek seperti ini ya. Jadi tidak perlu halus sekali teman-teman ya, agak kasar saja. Nah, cukup ditekan-tekan kayak gini aja atau ditumbuk-tumbuk atau diulek-ulek ya teman-teman. Lu terlalu halus, cukup kayak gini aja, agak kasar aja ya. Kalau sudah, kita akan sisir pinggirannya dan kita akan sisihkan. Lalu kita masak bumbu yang sudah di blender tadi. Masak dan terus diaduk-aduk hingga airnya sedikit mengering. Kalau sudah sedikit mengering seperti ini, lalu kita tambahkan secukupnya minyak goreng. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Dan aduk-aduk terus hingga bumbunya matang. Lalu tambahkan garam secukupnya, penyedap secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk-aduk kembali hingga semua tercampur dan aduk terus hingga sampai matang. Kalau udah, kita akan tuang si ayam dan si tempe yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk kembali hingga semua tercampur. Kalau sudah matang, kita wajib tes rasanya. Kira-kira sudah pas apa belum? Nah, ini sudah pas. Lalu kita angkat dan kita sisihkan dulu. Nah, di sini sudah saya siapkan tepung tapioka sebanyak 300 gram dan tepung terigu sebanyak 150 gram. Lalu kita akan campurkan semuanya agar mempermudah untuk pencampuran bumbunya ya. Nah, di sini akan saya tambahkan sedikit garam atau secukupnya saja. Jadi bumbunya hanya garam saja ya teman-teman, tidak perlu ada ladaku, bawang putih atau yang lainnya. Tapi bila teman-teman ingin menggunakan bahan yang lainnya seperti bumbu-bumbu yang lainnya selain garam, jadi boleh saja ya. Aduk-aduk terus hingga semua tercampur. Nah, kira-kira seperti ini saja ya. Lalu kita akan siapkan air. Ini airnya benar-benar mendidih ya teman-teman, tidak boleh yang tidak mendidih. Untuk airnya saya menggunakan sebanyak 300 ml. Tapi untuk teman-teman sesuaikan dengan kelembaban tepung terigunya masing-masing ya. Karena kelembaban setiap tepung terigu itu berbeda-beda. Untuk penuangan airnya tidak boleh sekaligus, harus secara bertahap seperti ini ya. Dengan tujuan agar adonan cirengnya ini benar-benar merata. Aduk-aduk terus, jangan sampai berhenti, sambil dituang sisa air panasnya ya. Nah, kayak gini. Kembali kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Aduk terus ya, ini posisinya masih sangat panas. Jadi tidak bisa menggunakan dengan tangan dulu. Kita menggunakan dengan centong nasi seperti ini dulu.
Aduk terus hingga semua tercampur. Kira-kira kayak gini aja. Kalau sudah sedikit dingin, lebih baik kita menggunakan tangan saja ya, agar lebih mudah untuk menguleninya. Nah, kita akan menggunakan tangan saja. Pastikan tangan sudah dicuci dengan bersih ya. Kalau terasa masih sedikit agak panas, sebaiknya kita menguleninya pelan-pelan saja kayak gini ya teman-teman. Kita uleni pelan-pelan hingga benar-benar kalis. Ini sudah terasa kalis. Uleni terus hingga benar-benar tidak lengket di telapak tangan kita ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita sudah comot seperti ini tidak lengket, ini sudah pas adonannya ya teman-teman. Kemudian kita siapkan papan kerja. Untuk papan kerjanya ini wajib banget ditaburi dengan tepung tapioka ya. Tujuannya agar tidak lengket. Lalu kita ambil sebagian adonan cireng, lalu kita pipihkan. Jadi untuk memipihkannya nggak usah terlalu tipis ya teman-teman, jadi agak sedikit tebal. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil cetakan pastel ya. Jadi untuk cetakan pastel ini ukuran yang sedikit kecil. Nah, jadi cara penataannya seperti ini. Nah, ini kita agak cekungkan sedikit cetakannya. Kemudian kita akan isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Untuk isiannya disesuaikan dengan selera. Di sini sekitar 1 sendok makan saja ya. Nah, ini tipsnya agar cireng kalau sudah digoreng tidak terbuka, jadi pinggirannya wajib diolesi dengan sedikit air. Kemudian direkatkan seperti ini atau ditutup seperti ini. Dan untuk sisa adonannya sebaiknya kita lepaskan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini mulus banget ya. Kita langsung pindahkan ke piring yang sudah ditaburi dengan tapioka. Kemudian kita ambil sebagian lagi. Kita akan buat seperti yang sebelumnya. Jadi kita pipihkan seperti ini dengan rolling pin. Kalau teman-teman tidak mempunyai rolling pin, bisa menggunakan dengan alat apa saja ya. Kalau sudah, kita masukkan kembali ke cetakannya. Buat seperti yang sebelumnya. Agak dicekungkan cetakannya ya teman-teman. Masukkan isiannya secukupnya atau sesuai selera. Nah, kita olesi dengan air sedikit, lalu kita tekan atau kita rekatkan seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Setiap kali kita memipihkan kulit cireng, kita wajib menaburi tepung tapioka. Dan untuk rolling pinnya juga wajib ditaburi ya teman-teman. Tujuannya agar setiap kali kita akan melakukan pemipihan kulit cireng ini tidak lengket ya. Lakukan pembuatan kulit cirengnya hingga selesai. Kalau sudah selesai semua, wajib kita olesi dengan tepung tapioka. Nah, ini karena kita mau frozen, jadi kita olesi dengan tepung tapioka seperti ini ya teman-teman. Nah, ini rencananya akan digoreng 2 hari lagi. Jadi untuk teman-teman, bila untuk jualan, ini bisa diproses atau dilamakan, bisa tahan hingga bulan-bulan ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian kita akan masukkan ke dalam toples. Ini toplesnya ukuran sedikit besar ya teman-teman. Kalau teman-teman punya toples yang kecil, bisa menggunakan lebih dari 1. Sebelum diletakkan wajib ditaburi dengan tepung beras dasar toplesnya seperti ini ya. Kalau udah, mulai kita akan letakkan satu persatu. Dan sebelum diletakkan ke dalam toples,
Kita wajib taburi atau kita gulingkan ke dalam tepung beras yang sudah disiapkan. Taburi atau gulingkan cirengnya satu persatu. Nah, ini tipsnya agar cireng bisa bertahan hingga bulan-bulan. Jadi teman-teman harus menggunakan dengan tepung beras untuk menaburi pelapisan yang kedua ya. Jadi teman-teman bisa lihat caranya seperti yang ada di video. Jadi trik dan tips ini wajib dipahami oleh para teman-teman yang punya ide jualan ya. Karena dengan cara ini teman-teman bisa menjual barang dagangan atau ide jualannya semakin lebih bertahan lama dan lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai semua, kemudian kita akan tutup hingga benar-benar rapat ya. Dan kita akan masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 2 hari. Nah, ini cireng yang sudah disimpan selama 2 hari. Kita akan buka tutupnya dan kita akan lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini benar-benar keras banget. Baru 2 hari aja udah keras ya teman-teman. Ini tidak ada yang lengket satu persatu, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, lanjut akan kita mulai goreng. Ini akan digoreng sebagian saja ya teman-teman. Goreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas dan gunakan api yang sedang saja. Nah, untuk tips agar cireng tidak meletus saat digoreng, jadi jangan menggunakan api yang besar ya. Ini perlu dibolak-balik seperti ini ya teman-teman, sampai berwarna kekuning-kuningan atau warna kuning keemasan. Kalau sudah matang seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan hingga kita dinginkan. Kembali kita akan goreng lagi yang kedua. Goreng seperti yang di awal tadi. Minyak harus benar-benar sudah panas dan gunakan api yang sedang saja. Goreng hingga benar-benar matang sampai penggorengan yang kedua ini selesai. Kalau sudah selesai penggorengan yang kedua ini, kemudian kita siapkan piring. Ini hasil gorengan yang pertama dan sudah dingin. Untuk gorengan yang kedua belum disajikan karena masih panas ya. Mari kita akan lihat dalamannya seperti apa. Kita akan potong dengan pisau seperti ini ya. Nah, ini dalamannya kayak gini ya teman-teman. Ini tidak alot sama sekali, walaupun sudah dingin tetap empuk. Pokoknya rasanya enak dan gurih banget. Pokoknya teman-teman pasti ketagihan. Pokoknya mantap deh. Nah, ini hasil semua gorengan yang pertama dan yang kedua sudah digabung jadi satu. Ini sudah dingin semua dan ini sisa cireng yang belum digoreng. Ini akan kita tutup kembali dan kita masukkan ke dalam freezer ya. Nah, teman-teman sampai di sini dulu. Selamat mencoba.